materi yang pertama mengenai manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk yang ada di dunia ada 4 macam, yaitu alam, tumbuhan, binatang, dan manusia. Kebudayaan adalah hasil cipta dan rasa manusia dari akal budinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun bersama, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, hukum adat, dan setiap kecakapan maupun kebiasaan. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Kebudayaan memiliki peran sebagai berikut, di antaranya yang pertama, suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan lain. Dan yang terakhir, sebagai pembimbing kehidupan manusia. Dan yang terakhir, pembeda manusia dengan binatang. Materi yang kedua adalah hakikat hidup manusia. Menurut ahli psikologi menyatakan bahwa hakikat manusia adalah rohani, jiwa, atau psikis. Secara umum, hakikat hidup manusia adalah berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sampai mencapai tingkat kepuasan tertentu. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Dan yang ketiga, individu yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengontrol dan mengatur dirinya di dalam kehidupannya. Jadi selanjutnya dari materi ketiga ialah peradaban Indonesia di tengah modernisasi. Jika melihat fenomena perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, kita akan melihat dengan jelas bagaimana peran teknologi sangat sentral sekali. Arus modernisasi sangatlah sulit untuk dikendalikan, karena begitu cepat informasi yang masuk ke berbagai belahan dunia. Dengan teknologi, bukan hanya kecepatan yang kita dapatkan, tetapi juga percepatan sehingga kita dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Jika kita mampu membangun bangsa di tengah-tengah arus modernisasi yang semakin kuat, maka kita akan sanggup dan berhasil menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maju yang bermartabat tinggi dan berjati diri kuat. Jadi selanjutnya adalah materi mengenai manusia dan lingkungan. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri dengan alam lingkungan hidupnya. Masalah lingkungan hidup sebenarnya bukan permasalahan yang baru lagi. Kerusakan lingkungan oleh aktivitas manusia yang makin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh pestisida serta limbah industri dan transportasi, rusaknya habitat tumbuhan dan hewan langka, serta menurunnya nilai estetika alam. Itu merupakan beberapa masalah lingkungan hidup yang terjadi di zaman sekarang ini. Jadi materi yang terakhir ialah individu dengan masyarakat. Hubungan individu dengan masyarakat adalah interaksi sosial antara individu, kelompok, dan antar kelompok dengan lingkungan yang saling berdampak terhadap satu sama lain di dalam kehidupan ini. Hubungan sosial ini sendiri memiliki kaitan erat sebagai bentuk paling dasar dari hubungan bermasyarakat. Tidak adanya suatu hubungan sosial yang terjadi tanpa adanya interaksi sosial. Jadi, manusia sebagai makhluk individu akan berusaha yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dan yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir itu adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya.
Jadi demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.